DPRD Provinsi Bengkulu menampung dan mendengarkan aspirasi masyarakat dalam rangka reses masa sidang kedua tahun 2023. Ratusan konstituen hadir dalam agenda ini, menyampaikan berbagai aspirasi, mulai dari pembangunan, peningkatan ekonomi di desa, dan berbagai Provinsi Bengkulu dapat dilakukan pembangunan hotmix. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama dan yang paling utama, kita tetap dan selalu memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, bahwasanya hingga saat ini kita semua masih dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, sehingga kita bisa menghadiri daripada kegiatan ataupun acara pada siang hari ini. Dan yang kedua kalinya, dengan tidak punya rasa bosan, salawat beriring salam selalu kita haturkan kepada Nabi Allah kita, Nabi Agung kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita semua selalu menantikan pertolongan, dan insya Allah di yaumil qiyamah nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Bapak Tantowi dari Estos MN dari DPRD tingkat provinsi yang sempat hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Bapak Ketua BPD beserta seluruh anggota, yang saya hormati Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat, seperti pantai, tokoh perempuan, tokoh pemuda, dan Bapak Ibu semua yang sempat ada pada kesempatan ini, yang mohon maaf tanpa bisa menyebutkan satu persatu dan tanpa mengurangi rasa hormat saya yang saya hormati. Jadi di sini saya atas nama Pelungan Desa Sudah Makmur yang pertama mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Bapak Tantowi dari beserta seluruh stafnya, bila mana dalam penyediaan tempat, dikarenakan pada kesempatan hari ini secara kebetulan kita berbenturan kegiatan yang semestinya kegiatan ini kita lakukan di aula, namun aula ada pertemuan yaitu ibu-ibu PAUD Marga 111, sehingga kita melaksanakan di gedung Pusyandu ataupun pendopo kantor desa Sukamakmur. Dan yang kedua kalinya saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Bapak Tantowi, yang mana telah sudi hadir ke desa kita untuk bisa mengadakan reses pada kesempatan ini. Dan harapan kita dari pemerintahan desa-desa Sukamakmur dengan adanya reses pada hari ini, untuk kedepannya yang pada khususnya untuk Sukamakmur bisa menjadi ataupun merubah atau perlu ada perubahan yang semestinya kemajuan untuk desa kita yang kita cintai ini, pada khususnya dan umumnya yaitu Kecamatan Marga 111. Dan harapan kita dari pemerintah desa-desa Sukamakmur, dengan adanya acara reses ini, mari kita sama-sama menyampaikan apa yang menjadi aspirasi kita semua, apa yang menjadi harapan kita semua. Dan harapan saya dari pemerintah desa-desa Sukamakmur kepada khususnya Bapak Tantowi, jangan hanya saja menjaring ataupun menampung daripada aspirasi, karena kegiatan-kegiatan seperti ini sudah seringkali dilakukan, namun setelah, nah ini yang perlu kita sampaikan, namun setelah ya sudah. Nah, jadi harapan saya dari pemerintah desa-desa Sukamakmur, aspirasi betul-betul ditampung, diperjuangkan dan diwujudkan. Jangan hanya sekedar ditampung, apalagi di sini kan bahasanya menjaring aspirasi. Nah ini harapannya kalau jaringnya banyak bolong, berocol semua, kayak nyampe ke atas. Jadi harapan kita betul-betul
apa yang disampaikan sebagai aspirasi, apa yang disampaikan sebagai harapan daripada warga desa Sukamakmur pada khususnya betul-betul bisa diupayakan, diusahakan, dan yang terakhir yaitu diwujudkan. Sehingga jika memang itu nanti bisa dipenuhi, insya Allah di periode-periode berikutnya, di periode-periode yang akan datang, kita bisa bergandeng tangan berupaya sama-sama untuk mewujudkan segala sesuatunya yang lebih baik dari yang sudah baik. Dan tidak panjang lebar yang perlu saya sampaikan, namun yang terakhir Pak Kantowi, dikarenakan Bapak masuk ke desa Sukamakmur dengan berketok kata akan menjelang, yaitu menyambut daripada HUT RI yang ke-78 dan beberapa ataupun banyak kegiatan yang akan kita selenggarakan dalam untuk menyambut memeriahkan daripada HUT RI yang ke-78. Harapan kita dengan sangat agar kiranya daripada Bapak Kapolri dan seluruh stafnya bisa membantu ataupun meringankan dan sekaligus menyukseskan daripada acara kegiatan HUT RI kami yang kami selenggarakan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mengingat waktu saya saja yang perlu saya sampaikan. Nanti harapan saya untuk Bapak-Bapak semua yang ada di kesempatan ini, jangan ditahan, jangan malu-malu, jangan segan-segan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dan ataupun harapan yang kita inginkan, khususnya untuk bisa kita yang kita cintai. Karena apabila di dalam penyampaian saya ada salah-salah kata ataupun kurang sopan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita semua diberkahi dan dilimpahkan rahmat keberkah hidayahnya. Tentunya kita semua yang hadir diberikan syaitan dan batin. Amin. Ya Rabbil Alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Sukamakmur, Majelis Utara, dan jajaran perangkatnya. Yang saya hormati Bapak PPD dan keluarganya. Yang saya hormati Direktur Penggerak Pembangunan Desa. Yang saya hormati Mas Parmun yang hadir bersama saya ini Pak Desa. Yang kembali saya temukan di sini, Pak. Ya, alhamdulillah Mas Parmun, terima kasih kehadirannya. Yang saya hormati teman lama saya juga, Bapak Arsi Desa Kota Bani. Beliau ini adalah calon anggota DPRD Provinsi Bengkulu, dapilnya Bengkulu Utara, Bengkulu Tengah. Partainya Nasdem sama saya. Makanya beliau dari malam saya lama ngobrol di rumahnya dan saya didaulatkan saya nginap di rumahnya sama Pak Edi juga di malam, sama-sama membahas masalah perkembangan dunia. Jadi bukan perkembangan Bengkulu Utara lagi. Nah, mudah-mudahan insya Allah Bapak Ibu hadirin sekalian nanti melihat dengan Bang Arsi ini, beliau doa dan restu serta pilihannya mungkin dipilih menjadi anggota DPRD Provinsi. Bersama-sama kami berjuang untuk Kabupaten Bengkulu Utara. Karena untuk berjuang di daerah PK khususnya kecamatan yang ada di daerah Provinsi ini, dan yang cukup saya sendiri Pak, mesti ditemani. Makanya beliau saya ajak, saya lobby agar supaya mau mencalonkan diri. Alhamdulillah yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati para sepuh, bini sepuh, yang saya hormati Bang Edi Pelando, kalau saya ini Pelando, karena dia di Pelando. Yang saya hormati ada juga Pak Edi, Pak Wagiman, dan seluruh mantan kades yang hadir, serta bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian yang tidak mungkin dapat saya sebutkan satu persatu dalam kesempatan yang berbahagia ini. Terus untuk Karang Taruna, tokoh pemuda dan perempuan, remaja masjid, yang bapak ibu hadirin sekalian, Pak Sunardi, tempatnya yang jauh, dan teman-teman saya juga. Jadi di sini asing lagi ada saya.
Makanya apapun nanti mau disampaikan, sampaikanlah. Kalaupun ada caci maki untuk anggota DPR, saya juga akan siap menerimanya. Karena memang tidak bisa terus-menerus pada kesempatan tertentu bisa hadir dan bersosialisasi di desa yang kita cintai. Salawat dan salam senantiasa selalu kita sampaikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Kita berselawat dan selalu menyampaikan untuk beliau agar supaya di yaum merah nanti kita semua akan mendapatkan syafaatnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dalam kesempatan yang baik ini tentu saya akan menyampaikan beberapa hal. Pertama, saya menggarisbawahi apa yang telah disampaikan Bapak Kepala Desa. Mungkin yang disampaikan Bapak Kepala Desa itu adalah cerminan yang disampaikan oleh seluruh warga masyarakatnya. Jangan reses selesai. Reses selesai menyelesaikan jadwal, tidak. Saya di 2014 caleg terpilih, saya reses di Air Muring, desa Air Muring. Pak Kepala Desanya mohon Pak, jalan kami seperti ini. Alhamdulillah 2014 saya duduk, 2015 berjuang, 2016 dilaksanakan. 2017-18 kembali disambung ya Pak ya jalannya. Nah setahun kemudian saya kesini lagi bersama istri saya. Waktu itu saya melihat jalannya sudah rusak kembali. Makanya saya kebetulan di Komisi 3 DPRD Provinsi Bengkulu berjuang untuk perjuangan tidak lapen lagi. Baru itu pertama lapen. Nah tidak lapen lagi sehingga kita berjuang di Jakarta bersama-sama. Komisi 3 melalui fraksi-fraksi di Jakarta, itu juga Pak Gubernur yang mewakili PUPR Provinsi Bengkulu. Nah, kita berjuang sehingga timbul pelaksanaan yang dapat dilaksanakan dengan dana APBN yaitu berklik walaupun belum sampai ke diteruskan. Rencana diteruskan sampai ke Kecamatan Lembang. Nah, untuk tahun ini sebenarnya kemarin sudah berkenaan dengan paket dengan jalan dari Kerkap untuk jalan Jaya. Nah, tapi ini kemarin terdapat lelangnya, soalnya dalam bulan ini atau bulan depan ini juga lelang karena berhubungan dengan turunnya Perpres baru, Perpres tentang kegiatan jalan daerah oleh Presiden Jokowi. Nah, namun demikian saya cek tadi malam dengan Kepala BU, insya Allah dilaksanakan tahun 2023. Nah, kalau tidak, ya kita susul kembali gitu di Jakarta, kita susul kembali. Nah, maka dari itu saya juga mohon doa dan restunya, mohon doa dan dukungannya untuk akhir masa jabatan ini dapat memperjuangkan hak-hak daripada masyarakat yang disampaikan pada kesempatan ini. Untuk berikutnya, reses adalah momen kita libur pulang ke daerah pemilihan, menyampaikan aspirasi, menampung aspirasi dari masyarakat daerah pemilihan Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah. Maka hari ini saya jadwal ada di desa kita cintai. Nah, untuk selanjutnya apapun di sini nanti yang memang kewenangan provinsi, insya Allah saya sendiri akan bisa berjuangkan bersama rekan-rekan. Kebetulan saya di Komisi 3 adalah ketua Komisi 3 pada 2 tahun setengah terakhir Pak Kades. Nah, saya ada 8 anggota di Komisi 3, insya Allah apa yang disampaikan nanti akan kita realisasikan dan akan kita berjuangkan di provinsi. Yang kewenangan kabupaten dan kota juga kita akan sampaikan dengan Pak Bupati. Nanti semua hasil-hasil ini akan kita akomodir, akan disampaikan laporan di sidang paripurna DPR. Nah, usah khawatir Pak Kades, apapun hanya saja lepat, cepat atau lambat gitu. Mudah-mudahan kita dapat posisi yang lebih cepat ya, untuk terrealisasi. Karena tahun anggaran 2024 sekarang kami baru membahas soal PPAM. Bahwa yang ini terangkum nanti bisa kita masukkan di pembahasan anggaran di 2024. Yang pengesahannya pada bulan November tahun 2023 ini. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, saya rasa apapun nanti kalau saya menyampaikan sampai ini mungkin bisa 2-3 jam pada. Tapi alangkah lebih baiknya, takutkan kita bersingkat, penyampaian aspirasinya diperbanyak.
agar saya bisa menampung aspirasi-aspirasi dari warga, dari masyarakat, ibu-ibu ataupun yang sudah mempersiapkan aspirasinya. Reses itu wajib kami laksanakan dalam 1 tahun 3 kali. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Ini latihan reses. Terima kasih ya. Soalnya nanti di 2024 akhir pasti sudah reses kalau terpilih. Kalau terpilih. Maka berjuang bersama agar supaya terpilih. Mudah-mudahan masyarakat mendukung kita. Bila yang kurang saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mohon ampun. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya menyampaikan aspirasi Pak. Nama saya Ilham, Ketua BPD Sukamakmur. Kami pertama-tama mengucapkan terima kasih atas kunjungan kerja dari Bapak anggota DPR Provinsi Bengkulu yang berkunjung ke desa kami dalam rangka reses, yaitu liburan yang tujuannya menyerap aspirasi khususnya warga desa Sukamakmur. Di sini saya Pak juga menampung aspirasi masyarakat desa Sukamakmur. Banyak sekali aspirasi tersebut, namun mau dikemanakan aspirasi itu. Maka pada kesempatan ini alhamdulillah aspirasi itu akan kami sampaikan. Mudah-mudahan ini menjadi kewenangan kabupaten ataupun provinsi ataupun kabupaten, semuanya kami serahkan kepada Bapak. Kami di sini Pak, pertama merasa ingin dekat dengan perwakilan rakyat, yaitu DPR, karena apapun yang kami inginkan hanya putus-putus di jalan, dan gitu. Termasuk yang intinya yang disampaikan Pak Kades tadi, Pak Doli juga menyampaikan tentang jalan, penerangan dan lain sebagainya. Tapi itu kami hanya berkecimpung di kami sini saja, tidak ada yang menanggapi dan tidak ada yang memperdulikan. Jadi kami ini ingin wakil masyarakat yang menyatakan keinginan masyarakat. Keinginan yang kami maksud, menyatakan yang kami maksud, yaitu menyampaikan kepada pihak yang berwenang dan menyatakan dalam arti bisa membuktikan. Itu yang kami kehendaki Pak. Jadi mohon dengan Pak Kaptawi atau dari partai terkait, yang utamanya mohon di 2023 ini jalan infrastruktur yang terputus itu dari desa Sukabaridu ke Sukamakmur yang berkali-kali diusulkan di Muslim Bangcam dan lain sebagainya, bahkan janji-janji politik pun sudah disampaikan direalisasikan 2023. Ayo, itu yang pertama kami sampaikan Pak. Mungkin yang lain akan disampaikan sama bapak-bapak yang hadir di sini untuk menyatakan apa yang menjadi keinginan masyarakat di sini. Yang keduanya Pak, mohon dipaparkan apa sih yang menjadi prioritas khususnya provinsi dan kabupaten yang tidak kami ketahui, yang seharusnya kami kejar, ibarat buah kami ambil gitu Pak, karena kami kebingungan kemana kami mengadu, baik itu pemerintahan maupun wakil rakyat. Jadi mestinya wakil rakyat lah tempat kami menyampaikan, bertanya apa sih yang menjadi hak-hak masyarakat khususnya desa Sukamakmur yang saat ini Bapak buktikan sendiri. Adakah prioritas dari gubernur ataupun DPR yang mestinya ada di desa Sukamakmur? Mungkin itu Pak aspirasi-aspirasi yang bisa saya sampaikan, diantaranya yaitu infrastruktur, penerangan, dan ekonomi kerakyatan. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya Heri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
kedua tidak telah masuk dalam pasal banyak yang akan saya tanyakan, tapi mudah-mudahan juga walaupun tidak terrealisasi jadi bahan pertimbangan. Jadi ada mungkin ada sampaikan. Yang pertama saya mengulas dulu tentang apa yang disampaikan oleh Bapak BPD tentang pembangunan infrastruktur seperti jalan provinsi. Cuma saya akan mengatakan aja kenapa kami sudah navigasi 38 tahun jalan provinsi kita yang di depan kita ini belum terbangun seperti daerah transmigrasi seperti Indonesia Timur. Kalau di Indonesia Timur 15 ke atas sedikit itu sudah dibangun bordil semua. Tapi kenapa saya yang ditempatkan di Bengkulu pada dasarnya kebanyakan adalah masyarakat transmigrasi, tapi jalannya 38 tahun belum pernah menyangkut. Ada apa sekali waktu saya jadi RT di sini. Jadi itu yang pertama menguatkan. Dan yang sekarang mungkin yang saya menjadi beban atau memang mungkin mulai dari proses ini adalah yang pertama, saya cuma minta keadilan yang bisa dirasakan oleh masyarakat banyak. Yang pertama tentang penerangan, bahwa masyarakat ini diberi penerangan yang bernama listrik, tapi listrik itu sering mati pun memang terima aja, masyarakat terima, tapi ini yang kami dirugikan itu sebenarnya Pak, tapi sebenarnya umum, tapi kalau bisa diperjuangkan juga ini, kaliannya juga banyak beban Pak. Kalau nanti sehari itu kalau bebannya umpamanya 0% atau 1% kali dan sebagainya, kalau sebulan kan banyak. Itu sepertinya kita masyarakat yang dirugikan, tapi pemerintah pada hari ini adalah PLN yang diuntungkan. Ini umum Pak, umum untuk masyarakat banyak. Memang kata-kata Mbah dulu itu ya namanya beban, itu ya beban harus dipikul katanya. Tapi kalau bisa, kenapa beban itu diperingan supaya kita mendapatkan keadilan di masyarakat ini. Memang kalau dikonversi bebannya cuma 30.000, tapi kalau matinya seperti kemarin 2 hari, tambah lagi nanti 2 jam, tambah lagi setengah jam dari harganya, kalau dihitung kan banyak, apa saja bisa dihitung. Dan bebannya 30.000 umpamanya itu bisa dihitung. Kalau matinya dihitung 6 hari umpamanya kan bisa dihitung 30 dibagi bulan dibagi hari. Nah inilah Pak, ini juga menjadi pemikiran masyarakat seperti saya ini, bahwa berarti kami ini merasa dirugikan sebenarnya dengan PLN. Tapi kalau itu pun tidak bisa diperjuangkan, yang namanya legislatif tadi kan, itu kan aspirasi dan mengawal dan mengajukan. Pokok yang katanya yang bukan ketok palu kan katanya dia sedikit, makanya mau apa lagi. Tapi karena ini reses, nggak mungkin kami nggak ikut ngomong gitu. Jadi yang pertama adalah soal beban listrik. Yang kedua juga mungkin bukan masyarakat transmigrasi saja, tapi mungkin masyarakat juga pada umumnya yang ada di daerah suku asli tentang sertifikat. Sertifikat ini Pak, sekarang itu ya sertifikat tanah Pak, tanah milik yang mungkin juga nggak sesuai dengannya. Nah ini mohon juga, mungkin kalau ini memang mohon betul diperjuangkan supaya masyarakat ada keringanan dan ada kemudahan. Yang saya sampaikan bahwa sertifikat sekarang mau balik nama, kalau orangnya nggak komplit, 2 yang jual, 2 yang beli, tidak bisa balik nama. Padahal kalau orang transmigrasi sudah jual, sudah tinggal sertifikat, sudah balik ke Jawa atau sudah mati, apakah orang mati mau dihidupkan? Makanya ini kami mohon sebelumnya diadakan pemutihan seperti mobil. Jadi siapapun yang pegang sertifikat atas nama orang yang mati atau orang yang tidak, ada surat keterangan dari kepala desa bahwa itu sudah dialihkan kepada si Badu sehingga bisa balik nama. Itu yang saya minta. Ini sepertinya yang
disandang oleh semua masyarakat yang memang bukan namanya asli. Contohnya saya sendiri Pak, mantan RT tapi ada sertifikat tuh 5, orangnya ke Jawa semua. Saya balik namakan cuma bisa 1 yang namanya Pak Suwono karena masih ada 2-2. Nah inilah mohon pemikiran Bapak anggota Dewan, baik itu mungkin mau dibuat usulan atau dibuat undang-undang, kalau bisa itu bisa per 5 tahun atau per 10 tahun seperti pemutihan mobil. Karena terus terang aja, kalau kata orang yang balik nama, kalau langsung nggak ada orangnya semua, katanya disangkanya itu nyuri atau rampas punya orang, itu katanya. Tapi kenyataan kalau di lapangan di terminal itu nggak ada Pak. Orang jual beli ya serahkan, sertifikatnya dibayar begitu saja. Memang saksi aja kadang-kadang nggak ada, mungkin itu ada di sini kan orang. Itu makanya ini merasa kesulitan kita bagi masyarakat dan tidak mudah untuk melakukannya. Ini mungkin nggak saya sendiri, kayaknya di Sulawesi tinggal 50% Pak yang asli, yang lain. Padahal penduduk terbanyaknya di SP1 dan SP. Itu 2 sudah tadi kan. Ada 3 ya, 3 tapi tadi kan 1 cuma mewakilkan. Ya mungkin kalau ada yang lain, ya wis aku sih lain. Nah, tanpa undang-undang itu lepasin aja. Ya. Yang ketiganya bahwa yang keempatnya bahwa kita ini katanya otonomi daerah. Terus daerah itu harusnya mengelola apa itu hasil penghasilannya sendiri atau yang namanya dana murni. Kalau dibandingkan dengan daerah-daerah yang lain, kenapa daerah PK yang namanya Dapil 4 itu kaya dengan penghasilan? Ada batu bara dan lain sebagainya, mungkin jelas batu bara. Kenapa pembangunan di Dapil 4 ini juga saya rasa masih sama-sama aja, nggak ada yang prioritas. Sepertinya peraturan yang disampaikan. Nah, kalau toh ada, Pak, yang saya minta itu pengawasan yang ketat. Karena setiap ada lelang proyek itu kerjanya asal-asalan. Terus terang aja saya udah umur 63 tahun Pak, jadi di sini mulai dari nol, belum ada tumbuhan karena dosa. Dan contoh itu seperti Lapen, contoh lagi seperti Pansimas. Kebetulan Pansimas ada di pekarangan saya. Didanai dengan dana 400 juta dengan dana provinsi, ya toh? Belum sampai selesai, plannya aja tidak dipasang. Terus penyampainya, alurnya itu seperti apa? Itu juga, makanya ini pengawalan proyek yang telah dilakukan oleh daerah tadi. Pengawalan yang ketat terus terang aja. Yang ditentang orang proyeknya, tapi borongnya. Karena apa Pak? Saya usulkan ruginya di masyarakat. Apa sebabnya? Masyarakat itu yang pakai. Masyarakat yang akan menikmati, sehingga dibuat begitu saja, ditinggalnya begitu saja, itu artinya kita yang rugi. Seperti Pansimas itu kalau dialirkan bisa 100 orang, tapi nggak ada yang kelanjutannya ini harus diginikan lagi kan. Bisa contohnya untuk lingkungan dari sini 12 meter ini. Inilah Pak ya, semuanya ini yang semuanya menurut saya itu di dalam pelaksanaan yang masih amburadul baik, infrastruktur dan lain sebagainya. Itulah kami mohonnya seperti apa yang saya sampaikan tadi. Terus kemudian kalau soal pendidikan, insya Allah ya di Sukamakmur ini kayaknya udah hebat lah pendidikan. TK banyak, SD banyak, SMP meluap, SMK-nya juga meluap. Tapi ada satu Pak yang belum ada, universitas. Muridnya ada Pak? Kalau murid, karena SMK itu 600 orang, nggak mungkin 50 orang tidak nyangkut di universitas Pak. Kalau ada, makanya di situ saya tengok Pak Tantawi Dali, Esos, MM. Kalau MM udah musical, tapi kawannya S2 banyak. Kalau buat universitas di Sukamakmur mungkin bisa gol, karena S2. Itu saja mungkin Pak. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti juga dari aspirasi sedikit nambah bahwa ini dalam provinsi, tapi ada dalam provinsi, mohon yang ada
tadi kan yang disampaikan bahwa akan diaudit kembali, tadinya baru segitu, karena jadinya sampai tahun OPI 60 kilo kan nggak salah itu Pak, harus juga ikut ukur dulu, putus di situ nggak disambung-sambung lagi. Pernah lain di dari Pak Tantawi ngomong katanya, apa sudah diketok palu, sudah dilelang. Dan lelang itu siapa sih itu lelang, kan terjual kayak gitu kira-kira ya. Tanya jawabnya bukan saya sendiri, mungkin orang ini saja yang tahu orang ukur-ukur itu mungkin tanda tanya, apalagi yang dekat dengan jalan tol. Kalau itu juga apa yang disampaikan oleh Bapak DPR nantinya terrealisasi. Karena apa? Saya sampaikan terlalu lama. Setelah aku mati Kak Romin. Terus terang kayak gitu ya. Nah, makanya itu semua Pak, mohon maaf agak banyak Bapak sekalian yang hadir. Mudah-mudahan ini juga nanti dua yang penting itu tadi saya adalah beban listrik dipertimbangkan kami orang miskin. Terus keduanya adalah pemutihan sertifikat bagaimana dipermudahkan untuk balik nama, itu saja. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Saya akhiri. Hormati Bapak Kepala Desa, BPD, seluruh yang hadir. Pertama, saya akan menjawab yang disampaikan Pak Ibu, Ketua PD Desa Sukamakmur, yang telah disampaikan beberapa hal. Pertama, hak masyarakat tentang apa kalau mau ditanya hak masyarakat seluruh ini Ketua, tapi prioritas. Kalau kita lihat prioritas yang disampaikan visi dan misi Gubernur Provinsi Bengkulu itu ada 18 prioritas itu intinya Gubernur, Bupati, Wali Kota Provinsi Bengkulu intinya kesejahteraan masyarakat endingnya, itu menyebut kesejahteraan masyarakat. Nah, permasalahannya tercapai apa belum? Inilah satu perjuangan. Namun dari hari ke hari, saya waktu dilantiknya 2019, saya optimis. Waktu itu anggaran kita 3,4 triliun. Kita bisa nyumbang untuk infrastruktur se-Provinsi Bengkulu bisa sampai 600 miliar lebih. Pada akhir 2019, COVID, sehingga terhenti semua, dialihkan semua. Mungkin Pak Kades yang merasakan pada saat itu berbagi, ADD pun berbagi untuk penyelesaian permasalahan COVID. Berakhirnya COVID 2019 itu 2019 akhir, 2020, 2021, berakhir 2022. Pada tahun 2022, APBD Provinsi Bengkulu defisit menurun sampai 600 miliar. Nah, berkenaan hal tersebut, dari 3,4 triliun itu menjadi 2,8, lebih kurang. Nah, berkenaan itu kami rapat terbatas dengan Pak Gubernur, bersama-sama DPR, jajaran. Kita berlomba-lomba menyebut anggaran kerja sama-sama. Seluruh Indonesia ramai untuk menyelesaikan tugas negara.
pun ketua Kades sedikit demi sedikit mulai ada perbaikan. Nah, dari 18 program gubernur itu, saya tidak tahu itu ada salah satu program LPG gratis itu sudah terrealisasi apa belum. Ibu-ibu yang tahu belum kan. Nah, ini nanti lagi baru pilkada lagi. LPG kan. Sekolah. 8 program saya lupa, mungkin bisa diposisi. 8 program strategis gubernur maupun bupati Kabupaten Bengkulu Utara itu bersama-sama sinergi dengan program-program. Yang khusus kami di Komisi 3 menangani infrastruktur. Infrastruktur yang ironis pada tahun 2022 itu pemeliharaan rutin seprovinsi Bengkulu itu hanya 600 juta apa yang mau dipelihara. Tapi di APBD dengan turunnya data kita bersama-sama support anggaran apa kita tidak usah cerita di daerah bagaimana apa perjuangan di kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, Bappenas, DPR RI, semua jalur-jalur yang bisa memperjuangkan anggaran Jakarta kami itu bersama-sama dengan pemerintah daerah. Nah, alhasil untuk tahun 2023 sudah mulai kelihatan. Sama dulu kita berjuang jalan ini yang dari Simpang Air Murin sampai sini memang bertahap. Tahun ini kita bangun nggak bisa betul 2 tahun. Yang daerah lain juga, sama. Kita ada 9 kecamatan kalau nggak salah. 9 kecamatan itu semuanya kondisinya sama karena kerusakan itu. Kita Bengkulu Utaranya lebih parah, kenapa? Karena kita penghasil batu bara dan CPO yang terbesar di Provinsi Bengkulu. Nah, sehingga hal-hal ini juga melarang angkut surat itu untuk lewat tidak mungkin. Ada beberapa daerah yang di sebelah sana bisa sudah di 2 itu di portal jalan. Tapi nggak boleh juga jalan itu jalan menuju di portal. Apalagi jalan-jalan provinsi yang biasa dilewati oleh perusahaan batubara, CPO, sawit maupun galian-galian tambang lainnya. Nah, kerusakan itu mulai dibenahi pada tahun 2022-2023. Nah, di 2024 itu kan perjuangan 2023. 2023 ini perjuangan 2022 dan seterusnya. Yang 2020, 2021 ini kita ke Jakarta saja, mau berangkat ke Jakarta nggak bisa. Tiket harus rapid, harus terus segala macam persyaratan. Semua hampir kena COVID semua. Kalau di ini satu orang kena semua. Nah, sehingga kami mengadakan pada waktu kita bisa pertemuan di Mendagri di kementerian itu paling diterima di logi, di teras depan. Tidak boleh kita terima kita di ruangan atas karena AC-nya sentral. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang kita perjuangkan selama kurun waktu satu periode perjabatan. Namun demikian berkaitan Pak Kades, saya pribadi apapun yang sudah tertuang di dalam hasil reses kami tetap akan keke memperjuangkan itu. Karena kita di DPR itu menampung aspirasi, menyampaikan aspirasi, memperjuangkan sampai aspirasi tersebut berhasil. Nah, kadang-kadang masyarakat juga tidak memahami, misalnya jalan masuk ke sana, ini reses dulu sudah disampaikan, sekarang belum. Itu kita sampaikan kewenangannya pemerintah daerah kabupaten. Kalau yang ini kenapa dibiayai PPN bisa? Ada perpunya. Dia bikin perpu. Sama dengan kami memperjuangkan Bintunan D1. Itu bukan lagi berpuluh-puluh kali berdebat di Jakarta. Kita undang ke sini orang, abrasi lagi kita seperti. Namun atas doa masyarakat secara beransur-ansur kita dapat melaksanakan itu, walaupun jalan nasional itu kita pindahkan ke Watinau sampai di satu. Tapi Bintunan tetap menjadi jalan arteri. Nah, pada saat ini kita usul kemarin supaya itu diambil kewenangan provinsi.
biar kedepannya bisa dibangun dengan biaya provinsi. Karena di sana kemarin kita kata laporan sama itu ada 6.000 mata pilih. Jadi kalau 6.000 mata pilih itu berapa warga? Banyak pasti. Ada beberapa desa. Tunan, Solo, Air Lako, Mulai, Rangai. Belum tahu itu ada ini apa? Cakra. Nah itu kita tak pernah jalan itu. Sementara PPR karena jalan sudah dipindahkan, dia nggak tutup, nggak bisa sudah tutup. Kita serahkan, kalaupun ini tidak ada yang namanya jalan non status, nggak ada. Ya status nasionalnya misalnya diambil alih, ataupun dibiarkan dia diambil alih oleh status provinsi. Nah, kemarin kan itu kan keputusan provinsi juga. Namun pembangunannya tetap jalan. Saat ini kan kemarin 40 ya kita berapa. Nah jadi kalau mau disampaikan semua apa sih yang menjadi hak-hak masyarakat atau yang diprioritaskan, ya itu tadi satu dua. Tapi kalau kita tanya di bidang komisi masing-masing, saya komisi 3 ya, nanti betul antara hutan, yaitu ada dengan PU, dengan perumahan pemukiman, DHK, perhubungan, yaitu KPBD, yaitu Kementerian Ekonomi. Nah, itu yang jadi kewenangan kita. Namun bukan berarti kita tidak paham, karena ketika kita menjadi tim Badan Anggaran, seluruh anggota DPR kecuali Bang. Makanya apapun mau disampaikan, silakan nanti kita sampaikan di paripurna. Kita sudah bilang, ini kewenangan kabupaten, ini kewenangan desa, ini kewenangan provinsi, ini harus APBN. Di sana nanti bilang. Namun kewenangan jalan provinsi sekarang sudah ada perpresnya, yaitu dapat direncanakan dengan dana APBN. Karena ketidakmampuan daripada APBD provinsi masing-masing seluruh Indonesia, apalagi kabupaten. Itu ya soal wilayah. Mungkin nanti kalau kurang kuasa ditambahin aja. Komunikasi langsung aja ya. Ya. Nah, terutama ini juga selain kita dapat masalah UKM, Pak. Kita mau mengembangkan UKM juga. Pak Suradi, jadi gini Pak, sama 38 tahun ya, saya katakan tidak 38 tahun. Dulu memang kita sudah pernah di aspal, tapi aspalnya itu lapen itu sudah di aspal. Nah namun zaman itu bertahan mungkin 1-2 tahun lapen itu, karena apa? Pada waktu itu sawit kita belum seperti sekarang, batubara pun ada ini. Nah, angkutan paling ada yang paling berat itu galian C12. Nah makanya dari perkembangan daerah, saya mulai masuk sini tahun 2014 untuk urusan politik 2014. Ya, tapi alhamdulillah janji saya 2014 malah sampai sekarang 2 juta dari air boring sampai sini. Dulu sama Mas Farlan masih kepala desa, saya janji tahun pertama saya masuk di DPR, saya berjuang ke jalan dari sampai ke desa batas batas pemerintah. Dan tahun depannya nama lagi sedikit. Tahun depannya ini belum lagi. Makanya kita berjuang tuh hotme. Mas Farlan sama perangkat desa segala macam datang ke kantor Bengkulu, di DPR Provinsi Bengkulu, saya terima dengan baik. Alhamdulillah bersama-sama. Saya tidak mengatakan ini perjuangan saya sendiri juga. DPR Provinsi dan DPR Kabupaten ikut, kita ajak bersama-sama Jakarta. Ini kadang-kadang tidak sejalan, Pak. DPRD Provinsi Bengkulu mau berjuang, tapi OPD-OPD-nya yang tidak mau bareng kita. Lebih baik komplit daripada tidak komplit berjuang bersama-sama. Alhamdulillah ada hasilnya. Mudah-mudahan ya sabar aja. Kita dari dulu udah sabar, sekarang dikit lagi sabar ya. Makanya karena
Karena perjuangannya belum tuntas, saya perjuangan ke depannya sama Pak Arsi. Mudah-mudahan Pak Arsi terpilih dan bersama perjuangan betul infrastruktur. Terus masalah hadirin bisa rasakan listrik Pak. Nah listrik ini memang ini kan karena vertikal BUMN, kita tetap listrik ini menjadi prioritas. Kalau Bapak tadi mengatakan 5-6 kali Pak ya, satu hari, saya di harga mutu 16 kali Pak. Nah itulah Pak, kan sama-sama dirasakan. Tapi cuma menengah itu sama-sama dirasakan. Nah makanya dari itu kita sempat dengan PLN wilayah Palembang dengan PLN Cabang Bengkulu itu kan ribut masalah hujan mas, Pak tahu hujan mas, yang PLTA hujan mas yang dipayang itu semua ditransitkan ke beberapa provinsi. Yang PLN ini tidak penjualan, dia nomor sebuta. Nah kita yang mengubah, karena kan PLDD. Nah makanya kemarin waktu pro dan kontra PLTU di Pulau Baik, kita tetap memperjuangkan PLD itu harus dengan catatan, dengan Pak Gubernur dengan catatan PLTU itu khusus yang 100 kali 2 itu khusus untuk masyarakat Provinsi Bengkulu. Mudah-mudahan itu mulai operasi nanti itu sebelum 2010 sampai 2020 dan itu dapat teraliri oleh listrik itu. Nah kita juga kenapa importer pabrik nggak mau mereka tutup? Karena listriknya nggak ada, mereka anggap nggak ada karena mati pun. Ini menjadi PR kita juga, PR kita bersama. Kita main-main masalah listrik ini. Kadang-kadang kita juga ada yang roda diskriminasi ini ada Pak ini Pak Suradi. Kita baru mau buka puasa Pak. Nah, pas Pak. Terang mati. Kafir. Itu kan akibatnya kan pahala kita siang dan mau pulang. Apa intinya lagi? Apa intinya Fajar, Pak. Iya. Fajar maghrib. Iya. Itu kan fenomena. Jadi fenomena ini lah yang kami perasaan saya juga musika memang menangani. Karena kami walaupun mereka kadang-kadang tidak masuk kita itu juga. Karena kita itu terbatas PLN dengan BWN, Pak. Pada jalan nasional, balai sungai itu terbatasnya cuma batas koordinasi. Saya tidak bisa mengambil tindakan-tindakan yang seperti KUPD itu. Kalau masalah matinya itu masyarakat terima aja, namanya mesin ya Pak ya. Tapi keseimbangan beban kita itu loh. Kali-kalinya kayaknya kali 1 juta itu juga banyak, 1 juta pelanggan. Tidak paham. Ya. Makanya dari ini kan mungkin bukan duluan Bapak aja, tapi ada lain juga nanti. Memang kami nggak mau yang pribadi, kalau lain menyeluruh lah. Ini kan lagi yang di sini itu yang di Paling Jaya juga kemarin mengirim mulia itu kan dari Lupo Pak ini alirannya. Itu lebih parah lagi. Itu yang mati di SP3 itu. Jadi ya keamannya kami dari Bengkulu Pak, yang aliran dari Bengkulu. Itu batas harga nomor itu cuma jaringan ini kantor dan dinas-dinas penjara utama. Namun demikian ini kan aspirasi. Saya akan perjuangkan dan insya Allah kami nanti akan rapat dengan PLN, sudah itu ini dinas SDM bersama-sama kita akan menyampaikan. Kalau mereka tidak menanggapi, kami akan sampaikan juga ke wilayah Palembang. Penggunaan dan perbaikan kelistrikan ini tetap diutamakan. Berikutnya masalah sertifikat. Nah, kalau sertifikat ini kita udah bosan juga nyampaikan karena dia juga vertikal. Nah, ini dikhawatirkan pada saat ini yang heboh ini mafia tanah. Nah ini juga mereka kekhawatiran juga, banyak juga orang-orang BPN itu yang terjerat oleh permasalahan tanah. Alangkah lebih baiknya kalau beli itu langsung dibalik namakan. Itu kami sarankan seperti itu. Nah untuk tadi apabila orang sudah tidak ada atau sudah meninggal, itu kan biasanya ada ahli waris. Saya dapat warisan dari bapak saya pas saya meninggal. Nah pada waktu mau ini seluruh saudara saya mau taken. Kalau satu aja nggak mau, nggak bisa Pak. Kecuali ada surat terang mati. Surat terang mati dari Syakir. Nah kalau 10
5 yang masih hidup. Nah, tahu-tahu 1 yang mau datang nggak bisa balik nama. Ikan itu. Nah, yang 1 ini mana? Dia bikin surat teramati lagi. Itu kan jalan terbaik. Nah, tapi maksud saya coba nanti kita sampaikan, kita undang juga ini BPN agar supaya sama dengan sekarang mau balik nama motor, mobil, kendaraan. Juga kalau BPKB-nya ada, nggak bisa ya. Itu juga tanah, kecuali sertifikat dinyatakan hilang dan tanah dengan surat keterangan. Sertifikatnya ada semua. Sertifikat ada semua, cuman makanya itu kan ini sama-sama menyangkut pajak. Di mobil itu menyangkut pajak juga. Di mobil namanya orang di Bengkulu sana, tapi atau di Jawa ada BPKB-nya bisa dibalik namakan kan. Itu namanya pemutihan kan gitu. Nah, begitu juga sertifikat yang dimohon masyarakat itu kan ya pokoknya ini memang punya saya sudah sekian tahun, orangnya yang udah nggak ada, kalau bisa dipermudah. Ya. Karena kalau seperti yang disampaikan Pak Tantowi tadi, anaknya suruh tanda tangan semua. Kadang anaknya ada yang jengkel dijual oleh bapaknya nggak mau tanda tangan, padahal itu sah. Nyatakan mati. Ya, nggak fakta-faktanya itu saya. Iya. Tapi ini kan aspirasi Bapak. Saya tampung, saya perjuangkan ini. Ya, mudah-mudahan ini kan ada solusi. Mudah-mudahan goal. Jadi kesenangan masyarakat Bengkulu. Enggak, ini bukan masalah di sini aja, Pak. Masalah. Jadi masalah ini mungkin masalah nasional. Mereka juga waktu reses misalnya di NTB atau NTT sampai juga apa juga. Nah, endingnya yang keputusan ini kan keputusan kok ini resolusinya apa? Ada nanti. Masa kalau namanya orang sudah asli di sana, apakah ada yang memberikan keterangan bahwa itu misalnya bahwa benar Bapak ini yang punya, mungkin solusi namanya. Iya. Ya, jadi kita. Keterangan Pak Kades dan saksi sebatas itu biasanya. Nah, terus masalah gini Pak, masalah berikutnya otonomi daerah mengelola ini sudah dulu. Tapi namanya tambang itu tidak ada PAD 1% pun. Tambang batu bara beda dengan tambang galenke. Tambang batu bara itu PAD-nya nggak ada. Ya ada apa? Hanya royalti. Royalti berapa? Jadi tergantung Bapak misalnya punya tambang batu bara. Bapak ada jaminan produksi, estimasi produksi Bapak 1 juta. Nah 1 jutanya berapa pajak? Royalti. Bapak setor misalnya untuk estimasi Bapak 500 ton, 500.000 ton. Bapak setor 6.000. Itulah penghasilan. Pembagiannya 1 persentasenya bisa saya sebut. 1 pemerintah pusat untuk APBN, pemerintah provinsi untuk APBD provinsi, pemerintah kabupaten penghasil lebih besar daripada kabupaten yang ada di provinsi ini. Jadi hasilnya itu dapat seprovinsi Bengkulu. Berapa pendapatan ini kabupaten penghasil? Kecil sekali, 32% dari 68%. Itulah hasilnya. Loh kok PAD-nya nggak ada? Ya nggak ada. Memang nggak ada penentuan PAD. Pendapatan asli daerah juga ada. Kalau saya katakan, saya sudah payah hitungnya. Saya lihat anggaran. Kalau saya dahil PAD-nya mana? Ya memang ada, cuma royalti. Saya malah mengusulkan, silakan wilayah. Saya mengusulkan untuk stop dulu IUP itu keluar. Untuk perpanjangan itu stop dulu. Kita nanti masih pandang semua. Di jalan aja nggak bisa numpang. AMDAL itu kalau mau diterbitkan, itu AMDAL-nya itu harus bikin jalan sendiri. Faktanya, gimana oleh bikin jalan sendiri? Saya kemarin sudah melihat apakah kena jalan ini sudah ada aspal sedikit, ada merah di depan. Ini mobil batu bara, tidak boleh lewat. Ada kan merahnya? Itu saya ini senang. Enak juga melanjutnya nanti. Nanti takutnya yang ini belum selesai lanjutkan itu udah rusak lagi. Nah kita tidak ada permasalahan dengan mobil angkutan batu bara. Itu juga mungkin angkutan itu kontraktor bidang angkutannya. Tapi perusahaannya yang harus bikin bukan kontrak angkutan yang bikin. Boleh ya kita di sini mau punya mobil berapa? Tapi ditanya
sesuai amdal, dia bikin jalan kiri. Sampai hari ini gimana saya lihat dia bikin jalan kiri dari dia tamat kali. Dan tahu saya ini barang-barang yang lain. Sementara kita juga ada tongkang, pelaku tongkang. Itu permasalahan apa? Sudah itu lagi pasca tamas. Nah, pasca tamas, Bapak udah lihat semua tambang-tambang yang sudah ditambang itu dari paskanya udah diselesaikan semua. Ada yang ditanam sawit, dulu ada yang ditanam jarak, boleh, kita harus ditanam keras, terus kita mendatangi lagi supaya menormalisasi pada apa tanah untuk juga faktor yang masyarakat sudah buat. Bukan lubang yang diambil. Ada sapi kita, sapi ada sapinya mati, kita nggak tahu. Nah, harusnya kan kita daerah kawasan lain tetap. Kalau kita bicara dapur emas ini kaya, harusnya ya, kita punya emas. Saya tambang emas yang dikelola rakyat. Saya minta itu dilegalkan, diberi izin tambang rakyat. Tapi kenapa sampai hari ini enggak? Bapak tanya gubernurnya langsung ya, mau mati. Itu undang-undangnya ada Pak. Cuma tidak boleh pakai alat berat. Apa mungkin masyarakat itu mikul? Saya yang objektif Pak. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat itu kan bermacam-macam. Dulu kan sudah mulai apa? Sudah mulai meningkat karena ada Malaysia. Dari Malaysia dulu kan, dia telah meningkat. Tapi datangnya dari mana-mana orangnya. Legalkan aja. Biar dia kontribusi di Pade misalnya kan, tapi boleh. Karena tambang batu bara gitu juga ada aja yang mungkin ada punya kebun sendiri mau nambang sistem tambang rakyat. Tapi perizinan tambang rakyat itu nggak kuat. Nah, harusnya udah mulai. Kalau bicara kaya mana Eko, ada batu bara, emas lagi ada kita. Mungkin ada juga batu bata ada. Tapi permasalahan ini kan jadi kami berawal daripada air gunungan berawal yang masyarakat yang tangkap yang pakai kayu bermalam. Kita minta itu dilegal. Tapi mereka apa tadiwa atau tapirannya serah. Jadi tamanannya itu agar supaya itu dibikin aturan yang khusus. Misalnya kan ini Iup itu yang salah. Iup bukan berarti kawasan Iup itu semena-mena itu punya semua, tidak. Misalnya di tengah-tengah Iup itu ada perkampungan, boleh perkampungan itu dipindahkan kalau ada musyawarah dan mufakat. Sudah itu misalnya Pak Edi punya 2 hektar ya, Pak Edi nggak mau jual, boleh Pak Edi mau jual ngapain? Mau musyawarah. Nah kalau mau jual gimana? Ya ada musyawarah dan mufakat. Masalah harga apa sih? Jadi kalau nggak sepakat, jangan diceplok-ceplok aja, pidana. Gimana kalau Pak Edi mau nama sendiri? Nah ini tadi harus diberikan izin semuanya. Lagi prosesnya berjalan, mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama sekarang masih tinggal kita mau lagi. Nah, masalah lelang dalam proyek itu asal-asal saya rasa sekarang zaman elektronik tidak apa. Karena sistemnya itu lelang dibuka PJ itu bisa sudah tertib. Tapi dia bukan masalah sana. Yang kami mohonkan hasil pemenang itu tidak penawaran terendah. Karena yang nawar sampai 25% terendah itu kan gimana lagi dia mau untungnya. Itu ya, coba bayangin ini price 1 miliar ditawar 75%. Sekarang Mas Yadi mau untung dari mana lagi? Makanya aspalnya yang ketenguan itu ya, pasir Pak, bukan aspal. Tapi kalau misalnya 5% ini selisihnya kan
kan masih mungkin lah kerjaan itu mungkin baik. Nah, pertanyaannya kenapa yang itu tidak sidik? Masyarakat ini menurut. Saya berharap peraturan itu